Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para alim, para ulama, para masyayikh, asatidah, wabil khusus kepada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Lubabul Mubahisin selaku sebagai pengasuh pimpinan Pondok Pesantren Nurus Sati Darul Falah yang selalu kami harapkan fatwa-fatwanya kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Nurus Sati Darul Falah yang kami hormati, kepada Al-Mukarram Gus Zulfi juga sebagai sahabat kami, sahabat saya, sahabat Gus Lubabul Mubahisin. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ketua NU beserta seluruh jajaran pengurusnya, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa istiqomah dalam berjuang di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya, santriwan, santri putri Pondok Pesantren Nurus Sati Darul Falah yang kami cintai. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya itu merasa sebagai orang yang sangat beruntung sekali. Pokoknya yang gerting Banjarnegara itu satu kata, saya sebagai orang yang beruntung. Kenapa? Karena setiap saya kesini pasti ada kesempatan untuk hadir di tengah-tengah para santriwan, santri putri, sedangkan di sisi lain masih banyak di tengah-tengah kita seorang kiai, orang yang alim, orang yang bijaksana, dan tentu mereka beliau adalah ahlul ilmi. Jadi keberuntungan saya ini luar biasa, Gus. Beruntung dianggap sebagai orang yang alim walaupun bukan orang yang alim. Ini suatu keberuntungan yang luar biasa. Untung dadi wong sugih iku biasa, tapi kok untung dianggap wong alim iku bagi saya luar biasa. Makanya saya di sini sebentar aja, Gus, tidak akan membahas tentang masalah hukum fikih, tidak akan pernah membahas tentang hadis, apalagi tareh. Nanti kegoblokanku semakin nampak di depan santri. Sedikit saja saya ingin meluruskan suatu hal yang sangat kecil tapi ternyata sangat penting sekali, yaitu tentang pentingnya dalam halal bihalal. Setelah saya mengkaji, setelah saya mendengarkan beberapa kutipan dari Al-Quran, kutipan dari beberapa hadis yang saya dengar langsung ketika saya mengaji, maka dalam diri saya mengatakan bahwa halal bihalal merupakan suatu perkara yang wajib kita praktekkan setiap saat, terutama setelah adanya bulan Ramadan. Kenapa begitu?
Karena halal bihalal pada hakikatnya merupakan mempunyai arti yang sangat luar biasa, yaitu hakikatnya halal bihalal adalah saling memaafkan. Dan saling memaafkan merupakan suatu perkara atau suatu syarat manusia itu bisa masuk ke dalam surga. Jadi syaratnya wong nek pengen masuk surga yaitu diantaranya adalah saling memaafkan, atau singkatnya kita sebut dengan halal bihalal. Jadi masuk surga itu gak enteng. Sampai-sampai ketika Allah nawari para malaikat apa yo gelem sampean ikut dadi calon penghuni surga. Mongko jawabnya malaikat fa'abbaina min ayyam. Fa'abbaina ono sing hafal? Min fa'abbaina ono sing hafal ora? Ketika malaikat ditanya oleh Allah, ono to sing sanggup jadi calon penghuni surga? Fa'abbaina nopo? Malaikat gak sanggup. Boten Gusti, aku gak sanggup jadi calon penghuni surga. Berat sekali, berat. Lah kita sebagai manusia pada saat itu nantang perkara. Wani kula sampeyan niki dadi calon penghuni surga. Padahal berat. Kenapa berat untuk menjadi calon penduduk surga? Syaratnya yang pertama adalah sanggup turun di atas bumi, yang ketika manusia itu diturunkan di dalam bumi maka diberikan CCTV yang sangat luar biasa. Setiap saat CCTV itu tetap aktif walaupun listrik itu padam. Siapa mereka? Mereka adalah malaikat Raqib dan Atid. Maka sekecil apapun perkara yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat tersebut. Ketika kita melakukan kebaikan, maka Raqib akan datang mencatat amal kebaikan kita. Ketika kita melakukan keburukan, maka malaikat Atid akan datang mencatat amal keburukan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah, dan begitu juga sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan akan tercatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya ketika manusia itu berani tanda tangan fahammalal insan, ketika manusia itu berani tanda tangan, ya Allah, saya berani menjadi penduduk calon ahli surga. Kemudian Allah berfirman, wa kanal insan doluman jahulan. Goblok kowe manusa cari Gusti Allah. Wani-wanine dadi calon penghuni surga. Ya, repot dadi manusa, wabet mlebu ning swarga. Tapi ketika surga itu berat kita capai, maka Allah di situ memberikan jalan supaya manusia itu tidak merasa berat ketika ingin menjadi calon surga. Apa yang Allah berikan kepada seorang manusia agar manusia itu mudah untuk masuk ke dalam surga? Allah turunkan 2 bulan yang akan menjadi perantara bagi seluruh hamba-hambanya supaya mudah masuk ke dalam surga tanpa terlebih dahulu dihisab. Apa itu 2 bulan? Yang pertama adalah bulan Ramadan. Sudah lewat kemarin bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan diturunkan oleh Allah supaya tujuannya memudahkan kepada seorang hamba agar pada saat itu dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing gak tahu wirid yo wirid ning bulan Ramadan, sing gak tahu solawat yo akeh solawat di bulan Ramadan,
Sing gak tahu istighfar ya wakeh sing istighfar di dalam bulan Ramadan. Bahkan ketika kita mengamalkan satu kebaikan, Allah akan mencatat ribuan kebaikan, bahkan jutaan kebaikan hanya gara-gara kita melakukan satu kebaikan. Ketika mulut kita mau mengucapkan astagfirullah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, khusus di bulan Ramadan. Tetapi masalahnya, bulan Ramadan itu adalah bulan antara Allah dengan hambanya saja. Artinya ketika hamba meminta maaf pada saat bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa apapun itu. Kalau dia senantiasa beristighfar kepada Allah, maka akan diampuni. Tetapi kan repot, syarat masuk ke dalam surga atau dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu ada dua perkara. Satu, hablum minallah, yang kedua wa hablum minannas. Dosa kepada Allah dengan sangat mudah kita raih ketika datangnya bulan Ramadan. Asal gelem istighfar di dalam bulan Ramadan, Allah akan mengampuni dosa kita. Tetapi dosamu kepada tetanggamu, dosamu kepada teman-temanmu, dosamu kepada keluarga-keluargamu tidak akan engkau dapatkan di dalam bulan Ramadan sebelum engkau meminta maaf kepada orang-orang yang telah engkau sakiti. Makanya Allah turunkan bulan yang kedua setelah bulan Ramadan adalah bulan Syawal. Nah, bulan Syawal ini adalah suatu bulan yang memang tepat untuk mempraktekkan halal bihalal antara kita. Jadi ini mumpung masih bulan Syawal, maka mari kita ikhlaskan. Ketika orang lain punya salah sama kita, ketika kita salah kepada orang lain, maka hadir kepada orangnya untuk meminta maaf karena masih bulan Syawal. Kalau dua-duanya di bulan Ramadan Allah sudah memaafkan, kemudian di bulan Syawal kita meminta maaf dan kita memaafkan kesalahan orang lain, maka surga yang dibangun oleh Allah maka akan mudah kita raih. Amin Allahumma Amin ya rabbal alamin. Repot hubungannya. Nggak cukup sampean istighfar di dalam bulan Ramadan, tetapi tidak memaafkan ketika datang itu bulan Syawal, yaitu bulan yang tepat untuk halal bihalal. Berat. Saniki kalau tangklet ngisap asap atau beluk karo siwakan kira-kira akeh pundi? Pak, ngisap rokok karo ngisap siwak iku kira-kira akeh pundi? Siwakan. Hah? Siwakan. Akeh pundi? Siwakan. Rokok. Belum Oh, boten sedina ngerokok. rokok bolak-balik. Siwakan derek. Maca Al-Qur'an napa maca keelekane tangga kira-kira akeh pundi? Hah? Maca Al-Qur'an napa maca keelekane tangga niku kata pundi? Kata membicarakan keburukan tangga. Wangel ya. Padahal di dalam Al-Qur'an famang takulat mawazinuhu fahuwa fi'i syatir rodiyah. Amal kebaikannya sampean nek ditimbang ketika berat dalam kebaikan, maka tentu surga adalah tempatnya. Tapi sebaliknya, wamang khaffat mawazinuhu fa ummuhu Hawiyah. hawiyah. Tapi nek ditimbang iku ringan kebaikane, mongko tentu neraka adalah tempat kita. Naudzubillahi min Zalik. Sedangkan manusia ini adalah banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Makanya Allah turunkan 2 bulan, yaitu bulan Ramadan dan bulan
Syawal. Bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk memohon ampun kepada Allah, sedangkan bulan Syawal adalah bulan yang tepat untuk mempraktekkan halal bihalal atau saling meridhoi antara sesama. Ini mumpung masih bulan Syawal, kalau ucapakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Diridhoi boten? Ridho. Ridhoi boten? Ridho. Niki khusus-khusus sing diutangi utawa sing utangi kudu ridho. Ya. Soalnya apa? Soalnya sing utang utawa sing utangi nek podo-podo iki belum terselesaikan, nek ceritane Kanjeng Nabi niku tetap akan menjadi perkara ketika mereka kembali kepada akhirat. Niku wonten cerita. Wonten tiang sugih. Wonten tiang sugih. Sedekah kuatah, salate tahajud, istiqomah, puasa hari Senin Kamis dilaksanakan. Tapi suatu ketika datanglah itu orang miskin yang meminta pertolongan supaya dia mau memberikan sedikit uangnya, atau katakanlah orang miskin itu berhutang kepada orang tersebut. Diutangi, Pak, 200.000. Ketika 200.000 ditanya, kapan engkau akan mengembalikan hutangmu? Maka kata orang tersebut, insya Allah bulan depan. Ketika bulan depan itu hadir, ditagih, kondone gak ono. Maaf, saya belum ada uang untuk mengembalikan hutang saya. Janji lagi ditagih, janji lagi ditagih, sampai itu bosen. Kemudian yang ngutangi berkata, gak mbok sahur yo gak patekan, tapi delok engkau tak tagih nih gone akhirat. Artinya urusan di dalam dunia ini belum terselesaikan. Nah ini hati-hati. Akhirnya ketika itu dua-duanya meninggal, yang menghutangi diperiksa oleh malaikat menuju ke dalam surga. Oh, amal timbangannya bagus ini, sholatnya bagus, sedekahnya bagus, dikirnya bagus, lolos menuju ke pos-pos 1. Ketika surga itu berada di depan, kemudian diperiksa oleh malaikat. Silakan malaikat periksa amal saya. Dari tadi saya lolos, nggak ada yang salah. Ternyata kata malaikat itu, ntar dulu, ini kayaknya masih ada urusan kamu di dalam dunia yang belum terselesaikan dengan si A. Oh iya, urusannya apa itu? Dulu saya menghutangi dia dan dia belum bayar sampai sekarang, dan saya janji ketika di akhirat saya tagih. Akhirnya kata malaikat itu, jangan engkau masuk ke dalam surga dulu, selesaikan urusan di dalam duniamu dulu. Wah, akhirnya seharusnya dia masuk ke dalam surga yang udah ada di depan mata, tetapi disuruh menyelesaikan malaikat untuk menyelesaikan urusan yang ada di dalam dunia. Dicari itu ceritanya sampai beratus-ratus tahun, itu keliling mencari orang yang dulu pernah hutang yang belum dilunasi. Begitu dicari beberapa ratus tahun, ketemu, ngomong yang punya hutang, dul kowe iku nggek-nggekno aku, merepotkan saya. Seharusnya pada saat ini saya itu sudah masuk ke dalam surga, tapi gara-gara kamu saya ditahan oleh malaikat, belum bisa dimasukkan ke dalam surga. Lah apa urusane? Eling gak sampeyan ketika ning gone donya iku duwe utang karo aku? Eling. Yo. Biyen nalika aku mbok tagih, aku nggak punya uang dan nggak mau membayar, dan engkau bilang bahwa engkau akan menagih saya ketika di akhirat. Lah iku masalah. Aku kon goleki sampeyan iki beratus-ratus tahun perkara kon nagih utang ning gone sampeyan. Lah piye aku yo gak gene dhuwit ning gone akhirat. Ya wis tak bebasno, tanda tangan. Jarine sing diutangi, kok gak kawit biyen sampeyan ku bebasno. Saiki ning gone akhirat sampeyan baru bebaskan. Artinya apa? Artinya nek ana wong sing salah kalih panjenengan, maka segeralah diridhoi dan dimaafkan,
Dan ketika engkau mempunyai maaf kepada orang lain, maka segeralah meminta maaf supaya sama-sama saling ridho. Hablum minallah kita bisa raih, hablum minannas juga kita bisa raih, sehingga insya Allah sama-sama keduanya menjadi ahlul jannah. Kira-kira kalau saya punya salah dimaafkan nggak, Bu? Dimaafkan nggak, Bu? Dimaafkan ya, kita sama-sama ridho. Sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin cukup sekian itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Mudah-mudahan kelak kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, membawa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kelima oleh perwakilan wali santri. Kepada beliau Bapak Kiai Hanifuddin kami persilahkan. Assalamualaikum.